Alhamdulillah pemirsa, kembali bersama kami di Serambi Islami dan kita sekarang sudah masuk di segmen Al-Quran Menjawab. Al-Quran menjawab segala macam permasalahan hidup kita dan kita akan membahas mengenai proklamasi kemerdekaan. Kenapa sih pakai dibahas-bahas segala? Itu kan urusan yang lain. Jangan salah. Kita bernegara ini dan kita mengambil apa-apa dari perjalanan sejarah proklamasi ini tidak lepas juga dari Al-Quran. Dan sudah siap di studio ada Majelis Taklim Baitul Muttaqin. Selamat datang. Alhamdulillah dengan biru turquoise ya. Iya. Makin seger aja kelihatannya nih. Kayaknya kelihatannya 30 tahun lebih muda. Dan mutakin ini kan orang-orang yang bertakwa. Ya ini cerminan ini. Semoga kita semuanya bertakwa. Termasuk penonton juga yang ada di rumah ya. Lalu Majelis Taklim An-Najmiyah di sebelah kanan saya. Selamat datang dari Cimanggis Depok. Kalau tadi dari Tangerang, ini dari Depok ya. Tangerang sama Depok jangan berantem ya. Kita harus kompak, harus bersatu. Dan ada juga Cak Ayub dan Cak Rocky yang sudah siap untuk menghadirkan ayat-ayat. Selamat datang Cak Ayub. Selamat datang Cak Saru. Iya. Cak Rocky agak potong rambut sedikit kayaknya ya. Iya. Kalau Cak Ayub potong gaji sedikit kayaknya nih. Iya, tapi walaupun apapun yang terjadi, Cak Ayub akan dengan tartil membaca Al-Quran nantinya dan kita akan dibawa dengan kesejukan ya. Insya Allah kita juga jadi termotivasi untuk bisa membaca ayat Al-Quran dengan baik. Ya, langsung saja kita panggil Cak Nur. Silakan Cak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Cak? Merdeka. Merdeka. Silakan duduk Cak. Ya, monggo. Iya. Minum dulu Cak. Bentar, saya nunggu Mas Ayub dulu. Tadi Mas Ayub kenapa tadi? Ya, Mas Ayub kenapa? Mas Ayub bersedia untuk potong gaji. Oh, kalau yang Mas Rocky potong rambut. Potong rambut. Kalau Mas Ayub potong gaji. Oh, gajinya nggak ada. Itulah luar biasa ya. Keikhlasan. Ini kan bagian dari syiar juga. Iya kan? Dan kemerdekaan itu kita bicara keikhlasan. Judulnya apa tuh hari ini? Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan. Harus Apa ikhlas. hubungannya ikhlas dengan proklamasi, Cak? Nah, ya kalau nggak ada orang ikhlas nggak bisa proklamasi, nggak bisa merdeka ini. Kalau semuanya jadi benalu-benalu negara, benalu-benalu peradaban, nggak bisa ini merdeka. Kalau ada orang ikhlas bisa bersatu, karena nggak ada tujuan lain kecuali lillahi ta'ala. Karena kalau dulu benar-benar ikhlas melawan benalu. Iya. Nah sekarang benalunya lebih banyak, lebih banyak dari ikhlas dan sudah menyatu. Nah, maka Oke. pemirsa di rumah, saya kalau bicara proklamasi kemerdekaan, saya teringat mbah-mbah saya, para pejuang ketika itu, korban harta dan jiwa, sapi dijual, gitu loh, sawah dijual, emas dijual, untuk kepentingan kemerdekaan sehingga kita hari ini bisa duduk begini. Kalau nggak ada beliau-beliau, nggak jelas tuh Sarul di mana, Ayub di mana. Iya, dalam muda biar semangat. Kita juga harus tetap semangat, Cak. Iya dong. Nah, cuma bagaimana nih caranya kita bisa mengalahkan benalu-benalu itu dalam diri kita lah. Iya. Katakanlah seperti itu. Kalau dulu, Ya. zaman sebelum kemerdekaan, itu kalau orang berpihak ke Belanda, benalu tuh ditembak mati tuh oleh rombongan kita. Karena berbahaya ini. Bakal nantinya akan ngerusak ngerusak peradaban gitu. Pengkhianat dulu Ya, katanya ya. pengkhianat. Jadi ada maksud pengkhianat itu nggak sama dengan yang dilakukan ketika itu. Semuanya korban harta dan jiwa. Jual sapi, jual emas, jual kebun, jual sawah. Itu kemerdekaan. Kalau sekarang jual sapi, jual sawah untuk nyalek. Gimana tuh, Cak? Tuh. Iya. Apa kaitannya? Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jualan sapi untuk nyalek nggak apa-apa. Yang jadi persoalan itu setelah jadi caleg. Iya, asal memang tujuannya benar-benar yang untuk rakyat. Nah gitu. Iya. Makanya zaman dulu ketika ada satu perjuangan yang nggak ada tujuannya dengan rakyat, wah itu pengkhianat tuh. Ya
Dari dulu kalau ya sampean ayo bela lawan, saya tembakin ya men. Bagaimana nggak emosi kita? Harta habis kita, rumah habis, kita jualin. Dia nggak berilan kita, musuh kita, atau ngikutin Belanda. Dia dengan senangnya begitu ngambil kesempatan dalam kesempitan. Itu pendalu namanya. Kita yang ngeluarin biaya, kita bisa naik kelas, tapi dia ngambil. Makanya setelah merdeka jangan ada lagi benalu ini, itu musuh kita bersama itu. Gimana? Musuh kita bersama itu, benalu itu. Di satu sisi kita berkorban harta dan jiwa, di pihak lain orang mencari jabatan, tapi ngeruk kekayaan dari bangsa Indonesia. Kukuk luruk, nanti ayam berkokok ini lama-lama. Akan kelihatan orang-orangnya mana-mana nih. Sekarang nggak kelihatan, nanti di rekening-rekeningnya kelihatan ini. Lu aja dong, siapa-siapa ini yang menjadi benalu-benalu Indonesia ini? Itu nanti akan menjadi musuh pasti, otomatis sistem. Itu bukan benalu lagi, Channel. Hama ureng. Iya. Nah, makanya dalam kemerdekaan ini, sehingga terjadi proklamasi, itu udah diperlukan tentara, nggak perlu tentara, nggak perlu polisi, nggak perlu apa-apa, yang perlu syuhada. Artinya perlu tentara yang syuhada, gitu. Pejabat yang syuhada. Perlu tentara, polisi yang syuhada, pejabat yang syuhada. Kalau sekarang tuh PNS yang syuhada. Itu kiai yang syuhada diperlukan. Semua kiai itu kan syuhada. Nanti dulu bisa kita lihat itu mana syuhada mana enggak. Toh beliau aja tahu gitu loh. Tapi kiai-kiai nggak syuhada itu nggak di sini, di India. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di India. Ya, kiai-kiai nggak syuhada. Maka Allah memberikan sebuah metode, memberikan sebuah strategi. Bagaimana negeri pada suatu hari jika bermasalah, sehingga harus merdeka. Ketika dia sedang dijajah, ditaklukkan, maka diperlukan strategi untuk merdeka. Nah, untuk merdeka itu perlu syuhada. Itu karena apa? Sudah dipergilirkan oleh Allah. Si A bermasalah negaranya, nanti ada orang-orang syuhada bisa memerdekakan itu. Sedunia ini pernah ada yang hancur dan juga ada yang berjaya. Tapi kita lihat nanti setelah break dulu. Gitu. Kita istirahat dulu ya, Cak ya? Iya. Kita istirahat dulu karena Cak Nur ini kalau udah bicara mengenai bangsa, nggak putus-putus tuh. Gemes itu rasanya, Gemes gitu, Cak ya. banget. Oke, biar tambah gemes, sampai kami sesaat lagi tetap di TVRI dalam Al-Quran Menjawab. Topik sepekan, hari-hari penuh berita, dirangkum secara cermat dan lugas, beragam peristiwa yang terjadi, tervisualisasi dengan apik. Topik sepekan disuguhkan ke layar kaca Anda. Topik sepekan setiap hari Minggu pukul 22.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kuliner Indonesia, beragam racikan Nusantara ada di sini, sekaligus memperkenalkan rempah-rempah asli Indonesia. Nikmati keharuman cita rasanya. Kuliner Indonesia, setiap hari pukul 11.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Emang bener-bener enak banget. Kuliner Indonesia pasti jadi. Ya pemirsa, alhamdulillah kembali bersama kami dalam Al-Quran Menjawab.
Kembali tema kita mengenai proklamasi kemerdekaan. Iya. Ya, silakan dilanjut Cak Nur. Kita Iya. kayak tadi belum ngeluarin ayat ini kayaknya. Iya, saya nggak perlu tentara, tapi saya perlu tentara yang syuhada itu maksudnya. Oh, oke. Tentara Saya syuhada. tidak perlu polisi, tapi saya perlu polisi yang syuhada. Termasuk rakyat juga, rakyat syuhada. Oh iya dong. Jadi ketika para pendahulu, para sesepuh dan pahlawan kemerdekaan berjuang satu suara, syuhada titik. Apa syuhada? Sukarela. Loh, baru akan diperkirakan oleh Allah menjadi negara yang kuat atau negara yang ya katakanlah jaya. Maka Allah Syuhada menunjukkan, bukan syahid. Iya. Syahid. ya kan nggak enak ngomongnya. Saya syuhada sama bro. Gitu. Oh, sukarela ya maksudnya sukarela. Sukarela membela kebenaran. Oh. Itu loh, waktu itu kan waktu bertempur ada cuma satu agama apa banyak agama? Banyak. Banyak ya? Mati syahid nggak? Mati syahid nggak agama lain? Loh kan waktu itu semuanya bertempur untuk kemerdekaan Indonesia. Iya. Ya kan? Semua agama masuk. betul. Nah, yang beragama Islam matinya syahid. Yang lain? Loh, kok udah pecah jadi dua nih? Nah, makanya mati syahid itu mati bela apa? Bela agama apa bela kebenaran? Harus jelas nih. Nah, itu tuh bangsa tuh. Luar biasa ini. Nah, nanti kita bahas yang disebut syuhada itu yang bagaimana. Atau syahid itu ya. Surat 3, 140. Ada ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. Tuh, ada syuhada tuh. Bahasa saja. والله لا يحب الظالمين. Ini perangkat-perangkat yang diperlukan untuk kemerdekaan. Syuhada dulu. Ini baca. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Tuh. Dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Terus? Dan supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Gugur sebagai syuhada. Apa arti syuhada? Sukarela. Rela. Atau yang dikerjakan sehari-hari, yang diperbuat sehari-hari, ya rela aja. Jadi rela itu menjadi kesukaan dia. Ikhlas. Ibu-ibu beragama ini ikhlas nggak? Hah? Yang benar. Benar nggak nyari surga? Hah? Benar nggak nyari surga? Hah? Katanya ikhlas. Mau jadi syuhada, Ibu. Nama syuhada. Ya. Kalau kita harus ikhlas. Ya saya ikhlas dong. Apa bedanya ikhlas sama orang nyari surga? Ayo, pusing. Makanya syuhada ini luar biasa. Syuhada itu gak mikir apa-apa udah. Jadi para nabi itu orang syuhada. Mau tahu ayatnya? Hah? Boleh. Para nabi gak mikir apa-apa. Benar. Bener, Cak. Ini aneh loh. Ini aneh loh. Anehnya? Anehnya gak pernah dengar. Karena kebanyakan atau di tengah-tengah orang banyak bicara surga, ini gak bicara surga. Gimana tuh? Ayo, surat 46 ayat 9. Semua para nabi, semua para rasul. Ayo, dia gak tahu apa yang didapat. Katakanlah. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Semua rasul kan? Terus? Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Lo gak tahu. Terus? Dan tidak pula terhadapmu. Apalagi Ayub nanya, gua masuk surga belum? Wah, aku aja gak tahu. Terus?
Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Udah, kita jalankan wahyu aja yuk. Ikhlas ya nggak? Wes jangan mikir yang enggak wes. Gitu. Bahwa kemudian habis jalankan wahyu, otomatis dikasih surga. Yes, itu rewet itu. Tapi kita jalankan aja wahyunya, ya nggak? Ketawa lagi. Ya, kita jalankan wahyu dengan ikhlas lah. Ya, supaya nanti kita menjadi syuhada. Oke. Nah, surat 4, 125 yang ikhlas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, Terus, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, terus, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, Terus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. kenapa Ibrahim kok diambil jadi kesayangan? Karena ikhlas, yang tulus hidup ini, gitu loh. Surat 4, 146, ya, yang tulus. Kalau nggak ada orang tulus, oh nggak bisa merdeka nih. Saya ya nggak bisa proklamasi nih. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali orang-orang yang tobat, Terus, dan yang mengadakan perbaikan, dan berpegang teguh kepada agama Allah, dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah. tuh. Jadi ikhlas itu karena apa? Allah. Yang bener nih. Kalau syuhada, Karena Allah juga. karena Allah. Ya, jadi kalau karena Allah mesti masuk surga lah. Makanya jangan karena macam-macam. Lah iyalah. Atau lillahi. Pernah dengar ibu-ibu mbah kita ngajarin waktu wudhu disuruh apa? Ayo, disuruh apa? Niatnya apa? Nawa itu wudhu lil bakhir khatasin asgori lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala. Sholatnya gimana? Usolli fardol maghribi salah sarokati mustaqbilal lillahi ta'ala. Puasanya gimana? Hah? Lillahi ta'ala. Maksudnya apa? Terus ikhlas karena Allah. Jadi kalau pada waktu itu para pendiri bangsa ini, ya, yang pernah gugur di jalan Allah, ya, tidak tulus, tidak ikhlas, gak jadi bangsa ini. Berarti bangsa ini ada setelah adanya orang-orang yang tulus ikhlas. Sepakat. Berarti kalau tulus ikhlas jual emas, ikhlas gak? Lillahi ta'ala. Oke, berarti kita jual emas ketika itu demi kepentingan kemerdekaan harus tulus ya. Lillahi apa? Jual sapi? Alah. Kalau punya sapi. Jual sapi? Sono. Jual sawah? Kalau ada. Jadi ketika para pahlawan dulu demi kepentingan kemerdekaan jual apapun lillahi apa? Salah. Namanya sih belum ada. Indonesia belum ada namanya. Loh, kan belum ada. Setelah proklamasi baru ada. Nah, terus kalau nggak ada, demi apa? Ikan belum ada namanya. Ya. Ayo, agamanya kan banyak yang ada yang ini, ada yang gitu. Waktu berjuang. Ya kita lillahi ta'ala ya. Demi Allah ya. Lillahi ta'ala kita berbuat sehingga tumbuh sebuah pacuan rasa yang luar biasa untuk lebih semangat dalam rangka memerdekakan Republik Indonesia. Ngomong-ngomong, yes. Tapi gimana Canur kalau supaya ikhlas itu tidak hanya di mulut saja, oh saya ikhlas gitu kan ya. Benar-benar yang kita secara real kita lakukan untuk bangsa ini. Ya. Gimana caranya? Harus punya visi. Visinya hidup tidak sedang dijajah. Bagaimana caranya penjajah ini hilang? Visinya bagaimana hidup tidak dijajah oleh nafsu. Bagaimana hidup tidak dijajah oleh pola pikir. Maka menghilangkan belenggu itu adalah sebuah visi. Nah, ketika manusia dijajah negaranya, itu dibelenggu. Berarti kita harus menghilangkan belenggu. Kalau sudah punya satu visi yang sama, belenggu kita hancurkan.
gitu loh. Ya kita harus korban harta dan jiwa, baru kita punya semangat untuk ya mengeluarkan. Karena apa? Ketika itu merasa tercekam gitu, dan dikit-dikit ada bangsa kita terbunuh karena dia sedang menaklukkan kita, maka kita harus lawan gitu. Nah pertanyaannya, kita boleh perang nggak? Hah? Bener nih. Bener. Kalau diapain? Dizolimi. Kalau diperangi. Nganggur-nganggur mau perang itu. Apa urusannya? Kita boleh perang kalau diperangi. Surat 22 39 sampai 40. Boleh perang. 32. 22 39 sampai 40. Boleh perang asal diperangi. Telah diizinkan berperang Tuh, telah diizinkan berperang. Terus bagi orang-orang yang diperangi. bagi yang Diperangi. berarti perang boleh bagi siapa? Yang diperangi. Terus Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu. jadi boleh nggak perang? Boleh. Asal? Lah kenapa kita boleh memerangi? Karena ada orang yang dianiaya. Jadi definisi perang apa? Definisi perang apa? Ulang lagi dari awal, ayo. Wah, Telah harus pinter diizinkan kalau baca wahyu itu pinter-pinter. Ayo baca. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Terus, Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. jadi boleh nggak perang? Asal iya diperangi dianiaya. Berarti perang definisinya untuk mengurangi penganiayaan. Jadi perang itu untuk mengurangi penganiayaan. Maka diperbolehkan bagi orang yang diperangi. Intinya bahwa di Al-Quran kita boleh perang kalau diperangi. Berarti perang itu dalam kondisi orang dianiaya adalah pengurangan penganiayaan. Indonesia ketika dijajah Belanda boleh perang nggak? Boleh. Lanjut ayatnya. Boleh karena kita diusir dari kampung halaman. Yaitu Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka jadi kalau ya tanpa alasan yang benar. jadi orang yang diusir dari kampung halaman tanpa alasan benar boleh nggak perang? Kalau tidak ada alasan tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau alasan Boleh. begitu. Nah, makanya bagi orang yang di kampung halaman diusir tanpa alasan perang. Nah, tapi juga kita punya alasan yang tepat nih untuk kita break sebentar. Iya, supaya nggak perang. Iya. Takutnya nanti perang di yang di ruang ini studio. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami dengan tema yang menarik mengenai proklamasi kemerdekaan. Sesaat lagi tetap di TVRI. Alam hijau segar. Akankah alam ini memberi arti? Indonesia semakin menggeliat. Indonesia membangun, mengabarkan keberhasilan tiap daerah di tengah-tengah lesunya perekonomian dunia. Petani kelapa Sulawesi Utara sampai saat ini punya kekhawatiran. Indonesia membangun setiap hari pukul 11 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Hasil penilaian tahap kedua babak kualifikasi lomba produksi yang terbaik Piala Gatra Kencana 2016 kategori cerita anak. Bapakmu ganteng, nak. AB Produksi TVRI Stasiun Bali. Si Pitu Produksi TVRI Stasiun DKI Jakarta. Ombo Produksi TVRI Stasiun Sulawesi Tengah. Rumah Singgah Produksi TVRI Stasiun Yogyakarta. Baiklah. Rima dan Kima Produksi TVRI Sulawesi Tenggara. Nyanyian Rindu Produksi TVRI Stasiun Jawa Timur. Haga Produksi TVRI Kalimantan Tengah. Tulisan dan Pulisan
Pendekar Dadakan. Produksi TVRI Kalimantan Timur. Cinta Tanpa Aksara. Produksi TVRI Kalimantan Timur. Kadru Bencana 2016. Karya kebanggaan insan TVRI. Sepekan terakhir, perhatian publik tertuju pada gejolak Topik sepekan. Hari-hari penuh berita dirangkum secara cermat dan lugas. Beragam peristiwa yang terjadi dan visualisasi dengan apik. Topik sepekan disuguhkan ke layar kaca Anda. Topik sepekan setiap hari Minggu pukul 22.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ya, kembali bersama kami dalam Al-Quran Menjawab bersama saya Saru Gunawan dan juga Cak Nur. Ya, siap. Cak Nur, tadi kita sudah membahas ketika kita diperangi Belanda. Ya, terus bagaimana dulu para nenek moyang kita ini menjadi syuhada. Ya. Punya keikhlasan. Proses untuk mendapatkan kemerdekaan ini, berperang ini, dalam Al-Quran itu ada nggak sih, Cak? Ada Quran mah, yang bikin siapa? Quran mah turun dari siapa ya nggak? Ada yang gitu-gitu. Tuh baca dulu. Tuh. Surat 10:37 dulu. Quran itu dari Allah itu. Pasti ada. Lengkap kap ya. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah. Yes. Akan tetapi Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya Tidaklah mungkin Al-Quran itu dibuat selain Allah. Berarti siapa? Masa Allah yang buat nggak lengkap ya nggak? Ada proses kemerdekaan. Ada, cuman Allah itu suka pakai bahasa amsal, bahasa tingkat tinggi atau bahasa perumpamaan. Makanya baca Quran pemirsa harus tahu ini perumpamaan bukan ini. Gitu. Nih 1854 ada perumpamaan di Al-Quran, ya. Oke. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Terus? Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Pemirsa, kita bicara perumpamaan. Jangan-jangan ada sebuah perumpamaan dari Allah kita nggak mampu menerjemahkan, seakan-akan proses kemerdekaan itu nggak ada. Ada. Coba kita lihat ini, lah proses kemerdekaan. Ya, surat 39 ayat 6. Ayo, itu perumpamaan tuh. Coba baca. Dia menciptakan kamu dari seorang diri. Terus? Kemudian dia jadikan daripadanya istrinya. Dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Terus? Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Jadi dalam perut ada berapa? 3 kegelapan. 3 kegelapan. Ulang lagi yang dari ibumu tadi, dengar. Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Terus? Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Jadi ada berapa kali kejadian di perut ibumu? 3. Namanya apa? Trimester. Itu saya tanya ke dokteran tuh. Ngakui semua. Trimester ketika itu dianggap adalah memang kelahiran sebuah atau seorang orok atau bayi. Itu trimester. Kalau ibu ini diumpamakan jadi ibu pertiwi gimana? Kan ibu banyak, ada ibu kandung, ibu pertiwi, ibu kota, terus ibu jari, ibu tiri, Ibu kos. makanya ibu kos loh, iya banyak. Ibu ini banyak, makanya ibu ini ujung dari skala ibu yang nggak bisa lagi atau yang paling tinggi nilainya ibu pertiwi paling gede. Berarti ada seorang anak yang dilahirkan dari ibu pertiwi. Ya kalau ibunya ibu pertiwi kan anaknya jadi anak bangsa. Gitu. Jadi anak bangsa atau bangsa ini lahir bisa trimester juga. Kalau tadi orok, ini sama aja, hanya perumpamaan. Berarti bangsa Indonesia lahir ada berapa proses? Ada 3. Gitu tuh, 3 tetap. Iya langsung aja. Sip. Yang pertama apa? Ayo, ada 3 ini per 20 tahun.
Pertama dengan kemerdekaan. Sebelumnya baru merdeka yuk. Iya namanya apa? Peristiwa apa yang ada 20 Mei? Apa itu? Mei. Kebangkitan. Ada Budi apa itu? Ada Budi kebangkitan? Budi Utomo. Budi tahun berapa? 28. Nah, ya. Budi Utomo kok 28 sih? Oh, Itu Sumpah Pemuda. Inilah. Ayo berapa? 1908. Ya. Nah, 20 tahun kemudian Sumpah Pemuda. Dua tuh. Baru ketiga kemerdekaan. Merdeka tahun berapa? Di 45 kan masih de jure, de facto-nya kan belum. 45 itu de jure. Atas nama bangsa Teken. De facto-nya masih perang. Luar ada Surabaya. Iya. Kemudian Bandung lautan apa? Nah, lautan api. Nah, itu kan setelah. Artinya betul-betul Indonesia ini merdeka de jure dan de facto itu 48. Makanya 1908 terus 1928 1948 per apa? Per 20 tahun, per satu generasi. Makanya namanya trimester. Ini harus jelas. Pemirsa, kelahiran bangsa Indonesia harus trimester juga. Karena kelahiran anak juga trimester. Ya ini perumpamaan dan selalu terulang ini. Gitu loh. Trimester ada 3 kali. Nanti kita bahas di luar lebih detail supaya nanti bangsa semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam Al-Quran. Ada trimester. Trimester pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Sehingga nanti kelengkapan negara lebih luar biasa. Berarti sekarang kita sudah masuk ke tahap yang mana nih? Harusnya berbagi ya. Harusnya cower. Kiki harus gitu. Karena ini sebetulnya hasil dari kita tidak bisa menjaga trimester yang sudah dilakukan oleh para pejuang kita ya. Satu itu, kita nggak bisa menjaga trimester. Yang kedua, kebalikan, nggak ada yang ikhlas. Duh, sudah nggak ada yang lillahi ta'ala. Ya, bisa lil kelompok kan. Bahaya ini. Apalagi lil pribadi. Itu yang kemarin kita bahas soal yang narkoba itu. Kalau nggak punya demi negara, lillahi ta'ala, gampang. Gitu. Kenapa pribadinya lebih nonjol? Sudah tidak ada lagi kebersamaan dalam rangka memiliki lillahi ta'ala gitu. Nah, Jasarul. Bicara lillahi ta'ala. Tadi wudhu lillahi, puasa, sholat, ngurus negara, memerdekakan bangsa, harus lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala itu karena apa? Karena Allah. Berarti kita sedang berbicara dalam berbuat apapun karena siapa? Atas nama siapa? Itu basmalah namanya. Itu bismillah pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim itu sebuah perbuatan dari ta'ala. Tidak terkooptasi oleh kelompok, golongan, dan pribadi. Nah, bangsa ini bisa lahir oleh para proklamator karena itu sifatnya. Korban harta dan jiwa. Duitnya dikorbankan, sawahnya dikorbankan, sapinya dikorbankan. Ya, emasnya dikorbankan. Sekarang bisa terbalik loh. Bagaimana mendapat itu? Kan kasus. Sekarang bisa terbalik. Bukannya mengorbankan harta dan jiwa. Darah belum ngucur. Udah tuh. Iya kan? Ya enggak nih? Udah rebutan. Ceplak. Ini kan harus jelas pemirsa. Ini 17 Agustus ini membuat kita bisa seperti ini. Semangat itu harus kembali. Jangan ada di antara kita pemirsa belum meneteskan air keringat, belum meneteskan darah. Yang dulunya para pahlawan, darahnya netes, keringatnya menetes, uang, harta dan jiwanya hilang hanya demi kita semua yang hari ini bisa hidup dengan baik. Jangan kemudian jangan seenaknya. Baru kepilih sebentar, coblos rakyat sudah ngeruk. Kan orang dibilangin berarti itu pelaku, ada pelakunya berarti ngeruk. Berarti kalau ngeruk tadi ya satu lillahi ta'ala, satunya ngeruk.
Ngeruk ini kan berarti musuhnya ini. Itu pengkhianat namanya. Loh, pernah lu dulu di Brondong itu. Disepikan Brondong. Selesai. Sampah ini. Itu. Karena nggak punya semangat untuk kepentingan bangsa dan negara. Sampah ini Brondong. Dulu. Awas, pengeru ya. Dulu biar. Saya kalau gitu semangat. Kira ada pertanyaan dulu biar ngerdah dikit gitu kan. Oke, kita kasih kesempatan ya untuk bertanya. Silakan kepada ibu yang di sebelah kiri saya. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Najma, Majelis Taklim Baitul Muttaqin, Pinang Indah, Ciledug. Sehubungan dengan proklamasi kemerdekaan di Cak Nur, apa sikap nyata yang harus kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang ada kolerasinya dengan Al-Quran? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke pertanyaan yang kedua. Ya. Sebelah kanan saya, silakan. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Subadi dari Majelis Taklim An-Najmiyah Depok. Ya. Yang saya mau tanyakan, Ya Nur, apakah kita sebenarnya ini sudah merdeka secara seutuhnya? Karena berdasarkan undang-undang dasar yang tertera bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan makmur rakyat. Nah, tetapi dalam kenyataannya sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar yang dikuasai oleh asing, bukan dikuasai oleh negara. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu. Silakan dijawab Cak Nur dari Ibu Siti. Ada yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa. Melihat seseorang jangan dari pakaiannya, jangan dari status sosialnya. Yang seakan-akan orang kampung kayak saya, kayak Jasarul, kelihatan kayak ya kan kelihatan kayak kampung gitu kan. Ya, jangan salah bro. Kalau emang ininya jalan tuh pertanyaannya luar biasa nggak? Bagaimana kita udah merdeka bener belum? Kan di Depan memang jelas kekayaan negara yang berupa resources ini akan kepentingan sebanyak-banyak untuk rakyat. Ya. Nyatanya banyak dijual oleh bangsa kita ke asing. Tidak hanya itu, dipakai bangsa kita duitnya ini untuk di tempat asing juga banyak. Nanti akan ketahuan itu. Ya, jadi merdeka yang bagaimana kita bahas nanti. Ya, satu lagi pertanyaannya apa tadi, apa harus kita lakukan? Dari Ibu Siti Najma ya. Nah, setelah Tindakan merdeka, nyata nih. tindakan nyata. Yang pertama, kita harus punya kesepakatan nasional. Bangsa ini sudah semakin jauh dari sebuah idealisme. Kita lahir di Indonesia, mati di Indonesia, makan padi Indonesia, minum air Indonesia, berketurunan Indonesia. Semua ada di sini, gemari Paro Jinawi yang kita makan menjadikan kita semua. Berarti harus ada kesepakatan nasional tentang idealisme bangsa. Harusnya nanti ke depan, ya di waktu-waktu tertentu, khususnya di momen-momen 17 Agustus atau hari-hari besar yang lain, harus ada kesepakatan nasional untuk kembali patut taat kepada bangsa dan punya kebanggaan. Indonesia itu adalah segala-galanya karena kita di dalamnya. La uksimu biatal balad wa antakhilum biatal balad. Demi negeriku aku berjuang, aku bersumpah kepadanya. Jadi tindakan nyata pemirsa yang di rumah atas pertanyaan sahabat-sahabat saya ini yang luar biasa, harus ada kesepakatan nasional. Kita semua ya punya militansi yang berbeda. Jangan sampai kita lahir di Indonesia, makan dan minum dari resources Indonesia, membela negara lain. Itu pengkhianat dari bangsa, karena dulu ketika Belanda menyerang kita, membela Belanda, pengkhianat. Itu musuh daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Kira-kira begitu dah. Ya, kok tegang banget sih? Gua lagi acting pemirsa. Nyimak. Jadi betul-betul harus punya idealisme. Yang pertama, tindakan nyata. Kedua, harus basmalah. Sudah lepaskanlah kelompok, pribadi dan golongan.
Walau golongan kelompok hanyalah menjadi sebuah kendaraan. Tetapi ketika kita sudah di atas panggung, lepaskan semua. Itu loh. Yang ada lillahi ta'ala. Tanpa gitu, bangsa belum bisa membangun dengan cepat, berarti belum merdeka seutuhnya. Itu kayak begitu tuh ya. Ya. Ini mau konflik ini. Padahal sebetulnya kita masih pengen mendengarkan ini ya, penuturan Cak Nur, menarik nih soalnya. Nah, kadang-kadang kita juga sih sebagai rakyat gitu ya, cuma jadi penonton atas kezoliman yang dibuat gitu ya. Tuh tapi buktinya, kelihatannya kulitnya hitam, waiternya luar biasa. Jangan kemudian rakyat dijadikan ya jeloma aja, ini dilibatkan yang begini. Iya, jangan kira bodoh rakyat itu, justru rakyat sekarang semakin kritis dan ingin ada perubahan yang real di masyarakat. Ini sebenarnya lagi ngomong masih apa ini sebenarnya? Oke, baik. Pemirsa, tetap di TVRI, kita kembali. Tadi 2 pertanyaan sudah. Mungkin nanti di segmen berikutnya, ya. Makanya tetap di Serambi Islami di TVRI. Ibuku surgaku. Ibu adalah figur guru pertama bagi anak-anak bangsa. Tak ada cinta yang tulus selain cinta kasih seorang ibu. Ibuku surgaku, setiap Sabtu pukul 10.30 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kembali bersama kami di Serambi Islami dalam segmen Al-Quran Menjawab. Dan ternyata kalau bicara mengenai kebangsaan, kenegaraan itu nggak cukup sebentar ya. Kita sudah di segmen terakhir nih, Cak. Nah, mungkin saya ingin mempertegas saja, Cak. Ini bagaimana ya dengan kondisi sekarang bangsa Indonesia dengan keutuhannya ini kan semakin terancam ya. Pulau-pulau udah mau ada yang ngerebutin dan lain-lain segala macam. Nah, ini apa yang harus kita lakukan nih sebagai anak bangsa agar tidak tercerai-berai, agar benar-benar kita bisa menjaga amanah nih dari para pejuang-pejuang kita dulu sudah memperjuangkan kemerdekaan. Ya, pertama Mas Arul, mindset kita harus kembali mindset Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini latar belakang kelahirannya, sebelum lahir memang kita dijajah oleh Belanda, oleh Eropa, bahkan juga ada beberapa negara lain. Yang di sana sini gitu loh, hati dan pikiran anak bangsa ini terbentuk. Tidak hanya dibentuk oleh bangsa Indonesia, dibentuk oleh Eropa juga. Ada ke Belanda-Belandaan gitu loh, ada ke Prancis-Prancisan gitu, ada ke Inggris-Inggrisan gitu loh, ada ke Jepang-Jepangan, ya nama juga jadi satu, ada ke Arab-Araban, ya macam-macam lah. Portugal, kemarin waktu Piala Dunia kan, Portugal. Iya begitu ya, ini masuk di jajahannya bangsa Indonesia. Di lain pihak ada bangsa kita yang berjuang betul-betul dari dalam. Ada ke Indonesiaan. Gitu loh, ya. Pertanyaan Bu Siti, jawabannya pertama, pemirsa, kita harus kembali. Ya, ada statement nasional. Yaitu bangsa kembali kepada idealisme. Harus punya sense of belonging yang lebih tinggi dalam memiliki bangsa ini satu. Kita harus ucapin ikrar bersama-sama di Istana Senayan sana kalau perlu. Ya dong. Yang kedua, harus basmalah. Artinya untuk sementara lepaskan kelompok, golongan, dan urusan pribadi. Kita semua demi Allah. Kita semua lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala yang kita usahakan Indonesia, ya Indonesia. Itu. Nah, yang ketiga, ojo lali. Ya, ojo lali. Nah, semangat daripada para pejuang adalah korban harta dan jiwa. Kita keluarkan harta jiwa kita untuk kepentingan ngurus ini semua. Maka barang siapa yang nggaruk, apa tadi? Ngeruk, harusnya berkorban, harus malah kita yang kita punya berkurang. Sapi kita jual, sekarang motor yang kita jual.
Gitu loh. Sawah kita jual, ya semua bagian daripada itu untuk kepentingan merukunkan bangsa. Nah, jangan kemudian kebalik. Untung nggak ketahuan mbak saya dulu. Wah, itu beruber itu. Pengkhianat itu, ikut Belanda itu. Nah, maka korban harta dan jiwa diperlukan. Supaya apa? Merdeka yang sesungguhnya. Jangan sampai terjadi seperti beliau tadi. Ini merdeka belum sih? Makanya sing-singkan baju. Surat 475, ada ayatnya. 475. Harus ini sing-singkan baju ini. Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah, baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau. Ngapain kamu? Gitu loh. Akbar misalnya kan. Ngapain kamu? Yuk, ayo. Hidup di bumi gak kau sisingkan baju. Tahu gak sekarang sudah banyak masyarakat berdoa, ya Allah, aku sulit hidup di bumi ini. Khususnya di negeri ini, aku akan keluar. Masa mau keluar semua dari Indonesia? Sing-singkan baju kita. Apa? Untuk memerangi perang dengan narkoba. Kan gitu yang kita bahas. Memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan. Itu. Memerangi macam-macam. Tetapi dengan satu lillahi ta'ala. Baru kemudian Indonesia akan merdeka seutuhnya. Maka bagi sahabat-sahabat yang hari ini narikin resources buat kekayaannya sendiri, ya, ini tanah bangsa Indonesia. Saya punya, Mas Harul punya orang tua dan nenek moyang nih yang berjuang. Cucunya saya nanya, ditarik duit, dibawa keluar. Iya toh, diinvestasikan keluar. Kalau untuk bangsa Indonesia nggak ada masalah, bro. Ini untuk yang enggak, misalnya kan. Sehingga pemirsa di rumah, resources alam yang seharusnya kan gitu tadi UD45-nya sebesar-besar untuk rakyat, ada dua kemungkinan. Satu, sudah nggak merata. Yang kedua, bukan untuk rakyat kita, rakyat luar. Itu ibu pernah dengar ada duit yang parkir di Singapura? Kasih tahu anak cucu kita cari terus-terusan ini. Ya, kita cari anak cucu kita. Kita dukung tax amnesty pemerintah ini ya. Oh iya, kita uber ini. Kita uber. Sekarang IT sudah luar biasa. Nanti anak-anak cucu kita kumpulin yang jago-jago IT, kita intip semua. Ya, ini sebetulnya juga ya suhada kita sebagai rakyat. Iya kan, suhada masa kini. Harus bisa memilih wakil rakyat yang baik. Ya kan, jangan tergiur dengan mohon maaf ya. Iya, yang namanya dengan begini gitu. Dan yang namanya suhada kita hari ini, perang kita hari ini sudah beda. Iya. Masuk perang IT, Mbak ya. Nah, kasih tahu anak-anak kita yang jago-jago IT, suruh intip cari itu resources yang ada di luar negeri. Kembalikan ke Indonesia. Itu hak rakyat ini. Kan gitu debat-debatnya. Tuh makanya jangan mandang orang dari apa-apanya. Walaupun hitam kayak aku gini. Oh, pikirannya, bro. Karena itu pemirsa, untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia harus diisi ke depan orang-orang yang satu, syuhada, sukarela atau rela berkorban. Yang kedua, basmalah, tidak mementingkan kelompok dan pribadi, tetapi adalah kepentingan bangsa seutuhnya atau kepentingan lillahi ta'ala. Nah, bagaimana caranya? Mari kita punya idealisme yang baru. La uqsimu bihadzal balad wa anta khilum bihadzal balad. Demi negeriku, aku berada di atasnya. Semuanya kita ada di sini. Ya, kita tidak berarti kita nggak boleh bela yang lain, tapi utamakan Indonesia. Setelah itu, mari kita berperang dengan narkoba, berperang dengan kemiskinan dalam tanda kutip, dan berperang dengan pengangguran dalam tanda kutip, untuk bagaimana pengangguran dan kemiskinan kita jaga, untuk kemudian kita berikan pekerjaan supaya dia merasa merdeka. Nah, bagaimana caranya? Kita harus sama-sama bergandeng tangan, apapun agamanya, apapun sukunya, satu untuk Indonesia. Itulah sesungguhnya mati syahid ketika kita berada
berada di bagian itu. Itu maksudnya, Cak. Ya. Jadi memang ini semuanya terkait ya Cak Nur ya. Amin. Dari kita rakyat, lalu pembuat keputusan, pemerintahan, itu semuanya harus bahu-membahu ya semuanya. Supaya bisa tercipta masyarakat ya, negara yang sesuai dengan yang kita ingin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga kita semuanya selalu dalam keberkahan Allah. Negara Indonesia semakin berkah, semakin maju, dan kita dukung program pemerintah ini yang sangat baik ini. Dan banyak sekali perubahan yang terjadi. Ya jangan sampai nanti berhenti di tengah jalan. Ya, kita harus terus dukung. Ya, ini tanggung jawab kita semuanya. Sebelum tutup, ya, merdeka. Merdeka. Alhamdulillah. Baik, terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita bertemu minggu depan di program kesayangan kita, Serami Islami, di segmen Akhlak Menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.